Selamat datang kembali di Musuh Media, teman kamu belajar coding. Baik, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang React ya, React.js dan Bootstrap. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang routing ya. Apa itu routing ya? Untuk pada sebuah halaman web ya, atau sebuah website ya. Routing ya, routing atau route menjadi bagian yang sangat penting ya, karena dia menjadi navigasi ya, untuk pengguna atau user. Jadi ketika user menekan ya atau menekan link, maka akan diarahkan oleh halaman web tersebut ke halaman tertentu ya yang dituju oleh user. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba menggunakan root untuk halaman pada React.js ya. Baik, saya sudah membuat seperti biasa ya, menggunakan create React app ya. Jadi tampilan defaultnya seperti ini. Silahkan teman-teman buat ya. Saya sudah buat untuk menyingkat waktu ya. Seperti biasa, tampilan struktur projectnya seperti ini ya. Ini belum saya apa-apakan. Kita akan menggunakan Bootstrap ya. Bootstrap, kemudian React Bootstrap ya. Kemudian menggunakan React Router DOM ya. Kita akan gunakan React Router DOM ya untuk menangani routing pada React.js. Baik, project saya stop dulu ya, saya hentikan dulu. Kita akan install beberapa keperluan ya. npm install datasave React Bootstrap, kemudian Bootstrap, kemudian React Router DOM. Kita membutuhkan 3 dependensi untuk mendemokan routing pada React.js. Kita tunggu sebentar untuk proses instalasi ya, instalasi dependensi yang kita butuhkan. Seperti biasa untuk karena kita menggunakan Bootstrap ya, jangan lupa import CSS-nya ya. Kita akan import pada file index.js. Ini kita copy ya, teman-teman bisa lihat di sini di introduction. Ini kita copy, kita letakkan pada index ya, index.js. Kita letakkan di sini. Kemudian proses instalasi masih berjalan. Kita akan sesuaikan project kita ya, karena kita tidak menggunakan beberapa bagian. Ini app CSS dan logo kita hapus. Kemudian di tag ya, antara tag header ini kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus. Kita tinggalkan tag div-nya saja ya untuk sementara ini. Sembari menunggu proses instalasi selesai, kita akan review sedikit tentang React Router DOM. Jadi React Router DOM ini library untuk React.js yang digunakan untuk menangani routing ya. Routing. Jadi routing pada React.js berbeda dengan halaman atau website biasa ya. Jadi routing di React setiap satu routing dia mewakili satu komponen ya.
Berbeda dengan halaman web biasa ya, atau non SPA ya. Jadi dia SPA atau single page application ya. Jadi ketika halaman web biasa itu diarahkan ke halaman tertentu. Sedangkan di React dia diarahkan ke komponen ya. Nanti satu page ini dia mewakili satu komponen. Jadi untuk setiap page kita akan buatkan komponennya masing-masing ya nanti. Oke, proses instalasi sudah selesai. Saya clear dulu. Kemudian kita akan import beberapa keperluan ya. Kita akan gunakan navbar ya, navbar pada React Bootstrap. Pastikan CSS-nya sudah diimport ya teman-teman. Kita ke komponen, kemudian pilih navbar. Kita akan gunakan ini ya, kita akan gunakan seperti ini. Kita copy ya, kita copy dari sini ke sini. Ini sudah saya copy, kemudian kita letakkan di sini. Jangan lupa diimport ya. Kita import navbar from React Bootstrap. Kemudian ada beberapa komponen lain ya yang perlu kita import. Nav, kemudian form ya, kemudian form control, kemudian button. Oke, sementara seperti ini kita simpan semua. Pastikan sudah disimpan semua. Coba kita jalankan ya. Jadi ketika kita jalankan ini kita belum menggunakan React Router ya. Jadi untuk memastikan menunya ya, menunya sudah tampil seperti yang di React Bootstrap tadi ya, seperti ini. Saya gunakan varian dark ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi ada beberapa menu, ini nanti kita ubah dan sesuaikan ya. Ini belum mengarah kemana-mana ya, karena kita belum menggunakan React Router DOM ya. Kita import beberapa komponen ya milik React Router DOM. Di antaranya kita from dulu, langsung from React Router DOM. Browser router kita namakan router ya. Kemudian route, kemudian switch ya. Nanti kita gunakan untuk men-switch setiap path-nya ya. Kemudian link seperti ini. Kita harus meletakkan tag navbar ini di antara tag router ya, seperti ini. Ini saya cut dulu. Kita langsung aja di sini router ya, gunakan router. Pastikan sudah berada di antara tag router ya navbarnya. Kemudian ini saya sesuaikan dulu ya. Kita rename beberapa linknya menggunakan link yang kita tentukan sendiri ya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Ini kita rubah menjadi register misalnya, kemudian login.
nanti kita ada buatkan masing-masing komponen untuk 3 root ini ya. Kemudian kita perlu menggunakan link ya di antara tag navlink ini. Link seperti ini. Text home-nya di antara tag link ya. Kita gunakan to ya, property to untuk mengarahkan ke root-nya ya. Untuk home saya gunakan slash saja. Kemudian register ya. Ini saya cut. Kita perlu tag link di sini. Seperti ini. To-nya kita arahkan ke slash register. Untuk yang login sama ya. Kita lakukan hal yang sama, tambahkan tag link. Kemudian to-nya kita arahkan ke slash login. Seperti ini. Kita sudah buatkan linknya ya. Tinggal kita buatkan routingnya ya. Pastikan ya di luar tag navbar ya. Di bawah tag navbar ini kita buat tag switch ya. Switch. Pastikan sudah diimport ya dari React Router DOM. Kemudian kita buat route. Kita arahkan ke path ya. Path slash. Nah, nanti kita buatkan komponen di antara tag route ini ya. Jadi kita nanti perlu 3 komponen ya untuk mewakili masing-masing link yang sudah kita buat di atas ya. Home, register, dan login. Ini sementara saya tinggalkan dulu saja. Kita akan buatkan 3 komponen ya. Pada folder src kita buat satu folder pages. Kemudian di folder pages kita buat 3 komponen ya. Yang pertama adalah home.js. Jangan lupa import React ya. From React. Kita buatkan function komponen ya. Export default function home. Pastikan diimport ya React-nya untuk menandai bahwa ini adalah function komponen milik React. Kemudian return. Jangan lupa di antara tag div ya. Karena setiap komponen hanya boleh mereturn satu tag ya. Ini H1 home misalnya. Kita berikan teks welcome ya, misalnya welcome. Kita buatkan 2 komponen lagi. Yang kedua adalah register. .js import React from React. Export default function register. Return seperti biasa kita letakkan pada tag div L1 register. Misalnya kita berikan teks please register. Kita buatkan satu komponen terakhir yaitu login. Login.js. Import React from React. Export default function login. Return div login. Teksnya kita berikan
please login. Baik, kita sudah buatkan 3 komponen ya. Kita kembali ke file app.js. Untuk routing ya, routing yang pertama ini. Oops, kita belum mengimport 3 komponen tadi ya. Import home from pages/home. Import register from pages/register. Import login from pages/login. Kita letakkan komponen-komponen ini pada root yang sudah kita tentukan ya. Untuk hanya slash saja ya, seperti ini. Kita arahkan ke komponen home. Kemudian root kedua, root path ya, pathnya kita arahkan ke /register. Register kita arahkan ke komponen register. Kemudian route ketika match ke login ya, /login kita arahkan ke komponen login. Seperti ini. Jadi ketika match ya, ketika link yang di sini match ke slash, maka dia akan diarahkan ke root ya, root slash ini yang mengarah ke halaman atau komponen home. Ketika link match ke register ya, si user ngeklik register, maka akan diarahkan ke root path register ya, yang mengarah ke komponen atau halaman register. Begitu juga login ya. Coba kita cek. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ketika kita menekan tombol register, halaman tersebut tetap stay di page home ya, atau komponen home. Ini dikarenakan kita belum menambahkan exact ya, exact keyword exact ya, seperti ini. Jadi untuk supaya dia tidak bentrok satu sama lain ya, yang dengan awalan pathnya adalah slash ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri ya untuk dokumentasi tentang exact ya, yang berada di React Router ya, bagian API, kemudian exact ya di sini. Jadi untuk supaya si routernya dia tidak bingung ya, jadi pastikan tambahkan exact ya. Coba kita cek lagi. Baik, dia sudah mengarah dengan benar ya. Ketika kita klik home, dia mengarah ke home. Register dia akan diarahkan ke page atau komponen register. Begitu juga dengan login ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk menggunakan React Router ya. React Router untuk menghandle routing pada React.js. Baik, tutorial saya cukupkan ya. Tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi pada tutorial React.js bahasa Indonesia dari Musubar Media. Terima kasih, sampai jumpa.